semua orang Indonesia bisa kaya raya. Sumur biasa pun bisa menjadi sumber cuan berlimpah. Indonesia adalah negara yang terkenal karena kekayaannya yang berlimpah ruah. Bahkan tanpa effort yang besar pun, Indonesia sebenarnya bisa jadi negara sultan yang kaya raya. Jika negara lain harus pusing tujuh keliling memikirkan harus melakukan banyak hal untuk menjadi kaya, Indonesia bisa dengan mudah menjadi kaya raya. Siapapun bisa kaya raya, bahkan karena hal-hal yang tidak disangka-sangka sama sekali. Seperti yang baru-baru ini terjadi, sumur yang biasa dipakai untuk mengambil air minum ataupun untuk mandi, kini bisa menjadi pundi-pundi uang yang berlimpah. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Air sumur berubah menjadi pertalit, terjadi di Kelurahan Tempurejo, Pesantren Kota Kediri. Sebanyak 14 sumur warga tercemar sejak awal Agustus 2023. Sumur warga mengeluarkan bau menyerupai bahan bakar minyak. Tak hanya itu, air sumur terasa licin dan berwarna keruh hingga hitam. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan Kota Kediri didampingi Polres Kediri turun tangan mengambil sampel air. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui penyebab pencemaran tersebut. Beberapa fakta soal sumur warga Kediri yang berubah menjadi minyak pertalite antara lain: 1. Air sumur kental dan mirip pertalite. Warga RT 05 RW 02 bernama Sulastri mengatakan air sumur miliknya berubah warna dan berbau sejak Agustus dan semakin hari kian memburuk kondisinya. Ia menyebut air sumur semakin keruh dan mengental di bagian permukaan. Saya juga mencium bau air yang menyengat serupa bau minyak. Saya tidak mau menuduh, tapi baunya ya seperti itu, seperti minyak. Begitu katanya. Ketua RT 05 RW 02 Abdullah Mubarok bahkan menyebut bau air sumur mirip pertalite. Air sumur miliknya juga sudah berubah sejak sebulan terakhir. Baunya seperti BBM pertalite, berminyak dan lengket, begitu kata Mubarok. 2. Air sumur bisa dibakar. Tidak hanya berminyak dan lengket, air sumur warga Tempurejo juga mengeluarkan api saat disulut api. Hal ini diduga karena bau air sumur yang menyerupai pertalite. Mubarok pun mempraktikannya. Sebotol air yang diambil dari sumur dituangkan ke piring seng. Kemudian air disulut dengan korek api. Dan benar saja, air dalam piring pun terbakar. Sulastri pun menduga air sumur tercemar BBM. Sulastri pun menduga bahwa air sumur telah tercemar BBM. Bukan tanpa alasan, air sumurnya berubah menjadi seperti minyak. Airnya sangat kental, pekat berwarna hitam, berbau menyengat seperti bau minyak saat terbakar. 3. Pemerintah kota dan ITS teliti air sumur. Pemkot Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kesehatan telah mengambil sampel air sumur. Pengambilan sampel dilakukan bersama peneliti dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sampel air sumur diambil dari rumah warga di RT 05 RW 02 Kelurahan Tempurejo. Uji laboratorium yang lengkap akan dilakukan peneliti ITS untuk mendalami penyebab pasti pencemaran tersebut. Sudah diambil sampel oleh ITS bersama tim DLHKP, Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ini bertujuan mendalami sumber pencemaran air, begitu kata Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. ITS telah mengambil sampel air pada hari Jumat 9 September 2023. Dan Sabtu kemarin, Wali Kota Kediri kembali menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Kediri bersama Polres Kota Kediri untuk mengambil sampel air sumur. Pengambilan sampel dilakukan karena kondisi belasan air sumur warga semakin mengalami penurunan, yakni semakin keruh dan bau BBM yang kian menyengat. Menurut Abdullah, kondisi air saat ini semakin kental dari sebelumnya, sehingga semakin terlihat pencemarannya. Ini sudah terjawab. Sekarang pencemaran semakin kental, semakin kentara. Nanti dilihat zat di dalamnya apa, lalu akan dicari sumber ininya. Pencemarannya di mana? Apakah benar di belakang, di depan, ataupun di mana? Saya meyakini, tapi saya bukan ahli. Bisa jadi tumpahan ini, pencemaran ini terjadi sudah lama, makanya sudah di mana-mana. Tapi untuk memastikan butuh ahlinya, orang-orang di ITS yang sudah bekerja sama dengan kami. Begitu lanjut Abdullah. 4. Operasional SPBU terancam dihentikan. Abdullah tak ingin berspekulasi terkait penyebab pencemaran yang diduga kuat karena BBM.
Namun jika benar dugaannya dari SPBU di sekitar lingkungan, maka ia akan menghentikan operasional dan meminta pengelola melakukan perbaikan. Sementara ini kami belum tahu apakah dari sana masih praduga. Nah, dugaannya bisa jadi dari SPBU, dari galian, bisa juga dari mana-mana. Nah, minggu depan akan kami cek bersama ITS. Kalau memang dari SPBU, maka SPBU-nya akan ditutup, diperbaiki sampai beres, baru dia boleh beroperasi kembali. Saat ini warga sekitar hanya mengandalkan air kiriman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kediri dan PDAM Kota Kediri setiap pagi dan sore. Ada 10 tandon isi 400 liter dan 4 tandon berisi 200 liter. Warga juga sempat mendapatkan bantuan air galon dari SPBU di sekitar lokasi. Namun, bantuan tiba-tiba dihentikan tanpa keterangan. Selain di Kota Kediri, hal yang sama juga terjadi di sumur warga di daerah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagian warga desa Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor mengeluh tidak lagi bisa menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Air tersebut diduga tercemar bahan bakar minyak dari SPBU yang ada di depan pemukiman mereka. Dari video yang beredar, sebagian warga memperlihatkan air yang diduga tercemar BBM. Dalam video, seorang warga terlihat membuka keran, namun air keluar justru berwarna biru. Warga tersebut kemudian mengambil selai kertas dan menyelupkannya ke dalam gayung berisi air yang diduga telah tercemar BBM. Setelah itu, kertas tersebut dibakar dan benar saja api langsung membesar. Warga lainnya juga memperlihatkan air yang diduga tercemar BBM. Seorang ibu terlihat mengambil air dari dalam sumur, ternyata air sumur tersebut keruh dan berwarna hitam. Beberapa rumah warga yang berada di belakang pom bensin Nagrog Gunung Sindur, airnya tercemar kandungan minyak yang gampang menyala bila terkena api. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat turun tangan terkait air sumur warga di Desa Pengasinan Gunung Sindur yang diduga tercampur dengan bahan bakar minyak. Kasih Operasi Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kudara, menduga ada kebocoran di tangki penyimpanan BBM di SPBU tersebut sehingga menyebabkan air sumur warga tercemar. Pihak manajemen operasional SPBU sudah menerima dari perwakilan warga yang terdampak dan dalam waktu dekat akan melakukan kajian teknis terkait dugaan kebocoran sumur tangki milik SPBU tersebut. Menurut Rama, warga terdampak bernama Rizky meminta manajemen SPBU untuk segera menyelesaikan permasalahan dugaan kebocoran tersebut sehingga tak menjadi kejadian yang berlarut-larut. Penegakan Satpol PP Kabupaten Bogor melanjutkan peninjauan ke rumah pihak terdampak Bapak Rizky dan di lokasi tersebut didapati bahwa air sumur mereka sudah tercampur dengan bahan yang diduga bahan bakar minyak. Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau Muspika Gunung Sindur juga mengimbau pihak SPBU untuk segera mengosongkan sementara tangki minyak yang diduga bocor. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Barat telah memastikan tidak ada kebocoran pada tangki pendam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Nagrog Gunung Sindur, Jawa Barat. Penegasan ini sebagai respon atas tercemarnya air sumur warga di pemukiman yang tidak jauh dari lokasi SPBU tersebut. Dari hasil pengecekan, tidak terdapat kontaminasi BBM dan tidak terdapat kebocoran pada tangki pendam. Begitu ujar Eko Kristiawan, Area Manager Communication, Relation and CSR Regional Jawa Barat, Pertamina Patraniaga pada hari Kamis 7 September 2023. Eko mengatakan konfirmasi tidak adanya kebocoran tangki pendam di SPBU dengan nomor registrasi 3416317 di Jalan Serpong Parung, Kabupaten Bogor setelah Sales Branch Manager Rayon 8 Pertamina Patraniaga dan pihak SPBU melakukan pengecekan terhadap 4 sumur pantau dan sumur bor di SPBU tersebut. Eko menyampaikan, dari kejadian ini sudah ada mediasi kepada warga yang terkontaminasi. Mediasi ini dihadiri oleh SBM Pertamina, perwakilan pihak SPBU, kelurahan, kecamatan, dan Ramil dan juga Satpol PP. Dengan hasil, semua pihak dapat menerima penjelasan yang disampaikan. Eko tidak menjelaskan secara mendetail maksud penjelasan yang diterima. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?